maka kita wajib untuk mengikuti instruksi dari pemerintah tersebut apabila memang dalam perkara mubah itu ada kemaslahatan. Dan saya kira dalam hal ini pemerintah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'da. Pernikahan adalah merupakan satu momen yang luar biasa. Satu momen yang memang dianggap sesuatu yang sangat sakral yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian bagaimana hukum apabila seorang laki-laki dan perempuan melakukan satu pernikahan tersebut, akan tetapi pernikahan tersebut dikatakan siri dalam istilah kemasyarakatan di masyarakat kita. Jadi pernikahan siri ini kita bahas secara definitif. Artinya pernikahan siri ini secara hukum tata kenegaraan maupun secara hukum fikihnya ini tidak mengenal istilah nikah siri. Karena nikah siri ini muncul menjadi satu istilah di masyarakat kita, muncul sebagai satu praktek yang kemudian anggota masyarakat tersebut mengklaim sebagai dikatakan nikah siri. Menurut data yang sampai kepada saya bahwa nikah siri ini bisa kita kategorikan menjadi 3. Jadi yang pertama, nikah yang dilangsungkan tanpa adanya kehadiran wali dari perempuan. Ini otomatis secara fikih Syafi'i, apa yang kita pelajari, apa yang kita praktekkan di masyarakat Indonesia ini, yang notabene mereka masyarakat Indonesia ini bermadzhab Syafi'i, maka kita katakan secara pasti bahwa nikah yang tanpa wali tersebut hukumnya tidak sah. Kemudian ada praktek yang kedua, yaitu nikah yang sudah memenuhi syarat rukunnya, tapi pernikahan tersebut memang dilaksanakan secara diam-diam. Jadi sudah terpenuhi, wali ada, saksi ada, kemudian mempelai laki-laki ada, ijab kabul ada, kemudian pokoknya syarat rukunnya terpenuhi semua, cuma dilaksanakan secara diam-diam. Hal tersebut dilaksanakan karena memang ada beberapa alasan yang menuntut beberapa orang sebagai pelaku nikah siri yang secara definitif sesuai definisi yang kedua ini. Misal contoh karena mereka malu, misalkan karena tidak satu kufu, kemudian mereka memberikan alasan seperti itu, kemudian mereka melakukan pernikahan secara diam-diam. Kemudian nanti kita bahas. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang menjadi subjek, yang menjadi objek pembahasan kita, yaitu nikah yang memenuhi syarat rukun nikah tapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan ke lembaga negara, yaitu KUA. Jadi ini ada tiga definisi nikah siri sesuai praktek yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian tinjauan secara agama kita akan bahas satu persatu secara ringkas agar kita paham, agar kita tidak bertele-tele bagaimana hukum dari praktek 3 hal tersebut yang dikatakan sebagai nikah siri. Yaitu yang pertama, nikah yang dilangsungkan tanpa kehadiran
wali dari seorang wanita. Ini otomatis kita hukumi tidak sah. Secara sepakat ulama Indonesia sebagai mazhab Syafi'i mengatakan nikah yang tanpa wali tidak sah secara mutlak. Kemudian praktek yang kedua yaitu nikah yang berlangsung sesuai syarat rukun terpenuhi semua, cuman dilakukan dengan diam-diam. Maka hukum dari pernikahan yang model seperti ini adalah kita katakan menyalahi kesunahan. Karena kesunahan yang ada, pernikahan itu seyogianya diumumkan kepada khalayak umum bahwa terjadilah satu pernikahan antara si A dan si B, agar supaya mereka faham dan tidak disalah-sangkakan mereka itu berzina. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang di sini kita katakan, kita sebutkan di dalam kitab Al-Majmu' juz 20 Shahifah 247. Qauluhu a'linun nikah wadribu alaihi biduf. Al-i'lan wal alaniyah diddul israr wa huwa izharu syai' wa tarku ikhfatihi liyukhalifa az-zina alladhi adatuhu ayastatiru bihi wa yakhfa. Jadi artinya Rasulullah itu pernah bersabda a'linun nikah wadribu alaihi biduf. Umumkanlah pernikahan tersebut dan pukullah dengan genderang. Artinya ada sejenis terbang, sejenis lagu-lagu sholawat, agar supaya orang itu tahu kalau terjadi akad nikah. Jadi akad nikah ini diumumkan agar supaya berbeda dengan zina, di mana zina ini adatnya atau notabene zina ini adalah diam-diam. Jadi ini alasan pertama kenapa kita diperintahkan untuk mengumumkan nikah, dan otomatis apabila nikah dilakukan secara diam-diam ini akan menyalahi kesunahan. Kemudian alasan yang kedua kenapa dikatakan menyalahi kesunahan, terdapat satu kaidah yaitu al-khuruj minal khilaf mustahabun. Kita keluar dari satu kontroversi itu dikatakan sebagai sebuah kesunahan. Karena dalam mazhab Maliki seseorang menikah itu wajib bagi orang tersebut untuk mengumumkan pernikahannya. Ini di mazhab Maliki. Kalau di mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukum mengumumkan pernikahan itu adalah sebuah kesunahan. Maka dari itu ada muncul sebuah kaidah al-khuruj minal khilaf, kita keluar dari sebuah kontroversi itu disunahkan. Maka hukum orang melakukan pernikahan secara diam-diam ini dikatakan menyalahi kesunahan karena ada dua alasan tadi, yaitu ada hadis Rasulullah, kemudian yang kedua ada pendapat mazhab Maliki yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara diam-diam itu tidak diperbolehkan, artinya wajib untuk diumumkan. Tapi di dalam mazhab Syafi'i sendiri, apabila memang ada satu potensi-potensi maldorot, potensi-potensi yang menjadikan satu pernikahan tersebut kepada keharaman, al-wasail hukmul maqasid. Jadi wasilah itu sesuai dengan hukum tujuannya. Misal contoh begini, apabila pernikahan yang dilaksanakan secara diam-diam itu ada satu modus untuk adanya perdagangan anak, perdagangan perempuan, atau memang ada satu modus untuk prostitusi yang sifatnya terselubung,
maka ini dikatakan sebuah kejahatan yang harus dibasmi. Ini madharat. Kemudian kita bahas poin yang ketiga, artinya nikah yang sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi rukun, tapi tidak tercatat secara resmi oleh KUA. Ini kita bahas secara hukum begini. Secara hukum Islam, fikih Syafi'i mengatakan pernikahan ini apabila memang syarat rukun sah, syarat rukun terpenuhi, maka secara otomatis, secara definitif kita katakan pernikahan itu sah. Cuman apabila hukum negara berbeda dengan hukum agama, hukum negara artinya punya satu undang-undang yang harus dicatatkan, dan apabila tidak dicatatkan maka secara administratif tidak dianggap pernikahan oleh agama, tidak dianggap pernikahan oleh negara, maka artinya hal ini dikatakan sah menurut agama, tapi menjadi problem ketika kita tabrakkan dengan undang-undang negara. Berarti secara otomatis pernikahannya ini tidak sah menurut administratif negara. Jadi itu adalah perbedaan sudut pandang. Jadi agama sah, cuman secara negara, karena memang negara itu mensyaratkan harus adanya bukti, yaitu dengan adanya buku nikah atau akta nikah, yang akta nikah ini dicatat karena ada laporan atau ada pencatatan oleh pegawai KUA, dan akhirnya orang yang menikah tersebut mendapatkan buku KUA, buku pernikahan tersebut. Kemudian yang terakhir kita tinjau dari segi undang-undang negara. Dari segi undang-undang negara, pencatatan nikah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya satu pernikahan ini harus dicatatkan oleh negara. Harus dicatatkan oleh negara yang nantinya agar supaya nanti kalau seandainya dia punya anak, akta kelahiran bisa diurus. Atau misal contoh si suami atau si istri meninggal dunia, apabila hak waris ini menjadi pertentangan di antara ahli waris, maka pengadilan agama bisa memutuskan di situ. Tapi apabila sebaliknya, apabila tidak ada akta nikah, otomatis anak yang lahir tidak akan bisa dicatatkan di akta nikah. Kemudian apabila terjadi perselisihan antara ahli waris untuk mengurus warisan, ini tidak bisa dilaporkan kepada pengadilan agama karena tidak ada bukti yang secara tertulis, yaitu yang berdasarkan kepada akta nikah atau buku nikah. Kemudian ternyata setelah saya cari informasi, hal tersebut berpotensi terkena pidana pasal 279 KUHP ayat 1. Artinya ada potensi untuk dijerat dengan dalih perzinaan. Karena di dalam negara, di dalam hukum kenegaraan, ternyata apabila ada seseorang, dia sudah punya suami atau sudah punya istri, dia kemudian melakukan pernikahan tanpa adanya seizin dari istri, artinya si suami ini kepingin nikah poligami tapi tidak seizin si istri, maka hal ini bisa dijerat apabila ada delik adu yang dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi seandainya ada seseorang dia menikah siri tapi statusnya dia sudah punya istri dan dia itu poligami, maka ini ada potensi untuk dijerat seperti itu. Maka ini dari ada gambaran dari undang-undang negara. Kemudian
kesimpulan menurut saya, apabila pernikahan ini tidak dicatatkan tapi sudah secara syarat rukun terpenuhi semua, maka kita katakan secara agama sah pernikahan. Secara agama sah pernikahannya. Cuman karena negara punya undang-undang yang seperti itu, maka secara administratif negara tidak dikatakan sah. Jadi mohon kita bisa memahami hal tersebut. Agama jelas itu sah jelas. Cuman secara administratif negara, karena kita butuh untuk mengurus akta kelahiran, kita butuh untuk mengurus perceraian misalkan contoh, itu tidak sah pernikahannya secara kenegaraan. Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, apakah berdosa apabila memang orang tersebut tidak mencatatkan pernikahannya kepada pihak KUA? Dosa atau tidak? Nah, ini kita kembali kepada satu ayat, yaitu wa ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya kita wajib untuk taat kepada Allah, wajib kita taat kepada Rasul, dan kita wajib taat kepada ulil amri. Jadi sebagaimana di sini saya utarakan satu takbir di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 91. Walhasil annahu tajibu ta'atul imam fima amara bihi zahiran wa batinan mimma laisa biharamin au makruhin. Kita wajib taat kepada pimpinan. Artinya dalam kasus kita berarti kita wajib taat kepada pemerintah di dalam apa yang diperintahkan, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, asalkan perkara tersebut bukan perkara haram atau bukan perkara yang makruh. Fal wajib yata'akkad wal mandub yajib, wa kadza al mubah in kana fihi maslahatun. Sesuatu yang wajib secara agama jika diperintah oleh seorang imam, maka perintah tersebut menjadi lebih kuat. Kemudian sesuatu yang sunnah menurut agama apabila diperintah oleh seorang imam, maka yang sunnah tersebut menjadi satu kewajiban. Kemudian al-mubah, perkara yang diperbolehkan, yang status hukumnya itu mubah menurut agama, apabila memang mubah itu ada maslahahnya, kemudian imam membuat peraturan, pemerintah membuat undang-undang, maka kita wajib untuk mengikuti instruksi dari pemerintah tersebut apabila memang dalam perkara mubah itu ada kemaslahatan. Dan saya kira dalam hal ini pemerintah membuat undang-undang untuk mencatatkan pernikahan ini masuk kategori mubah. Artinya pencatatan itu bukanlah sesuatu yang wajib, bukanlah sesuatu yang sunnah, tetapi diperbolehkan. Dan diperbolehkan tersebut memang ada satu kemaslahatan, yaitu kemaslahatan kita pandang agar supaya perceraian ini lebih sulit dilakukan, karena memang ada pencatatan. Kemudian pernikahan ini dengan adanya pencatatan, maka akan memperjelas ketika pemerintah mengatur rakyatnya. Misal contoh ketika seorang PNS, seorang pegawai negeri itu punya tunjangan, yang tunjangan tersebut itu ada tunjangan untuk istri, ada tunjangan untuk anak, dan itu otomatis ada bukti, yaitu dengan cara buktinya akta nikah, itu seperti itu, dan juga akta kelahiran, itu seperti itu. Maka ada satu kemaslahatan, maka kita mengikuti perintah dari pemerintah tersebut, mengikuti instruksinya, kita wajib. Otomatis apabila kita menyalahi instruksinya, kita tidak mengikuti instruksi pemerintah,
maka kita statusnya adalah haram. Jadi kita tidak, dari kesimpulan begini, kita tidak mencatatkan akta nikah, tidak mencatatkan pernikahan, kita tidak mencatatkan tersebut, tidak ada alasan yang diterima secara fikih untuk melakukan hal tersebut, maka orang tersebut berdosa karena menyalahi aturan negara. Jadi di sini ada satu takbir, ini saya baca di dalam kitab Bughyah terusan dari tadi. Waqad waqa'a an sultan amarona ibahu bi ayyuna dia bi adami syurbin nasi lahu fil aswaq wal qahawi fa khalafuhu wa syaribu fahum al usah. Jadi ada satu kejadian, dulu ada pemerintah sultan, seorang presiden, dia memerintahkan kepada naibnya, kepada menterinya atau kepada bawahannya untuk mengumumkan tidak diperbolehkannya seseorang merokok di pasar, merokok di kafe-kafe. Kemudian apabila masyarakat tersebut menyalahi aturan dari pemerintah tersebut dan mereka mengkonsumsi rokok, maka status mereka fahum al-usah, maka status mereka dikatakan sebagai orang-orang yang membangkang atau orang-orang yang bermaksiat. Jadi inilah kita sudah paham mengenai bagaimana hukum nikah siri. Kita sudah paham, kita sudah bisa menyimpulkan, dan semoga ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.